Petugas dari Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menggeledah kediaman seorang pria berinisial MF 28 tahun di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Tindakan ini dilakukan setelah MF diketahui menjual senjata api jenis airgun secara ilegal melalui platform daring dan marketplace tertutup sejak tahun 2023. Dari bisnis gelap tersebut, pelaku diduga berhasil meraup keuntungan berkisar antara 100 hingga 200 juta rupiah. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan 22 pucuk senjata airgun, 88 pak peluru gotri ilegal yang disimpan di balik lemari besi, serta sejumlah tabung gas karbon dioksida atau CO2. Seluruh barang bukti tersebut kini telah disita oleh petugas guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Aris Wibowo menjelaskan bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk memodifikasi dan meningkatkan komponen airgun sebelum dipasarkan. Senjata yang berbasis tabung CO2 dengan peluru gotri berbahan besi tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan masyarakat. Pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan penelusuran untuk mengungkap dugaan adanya pemasok utama serta jaringan peredaran senjata api ilegal yang terlibat. Akibat perbuatannya, tersangka kini dijerat dengan pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kepemilikan dan peredaran senjata tanpa hak. Atas pelanggaran pasal tersebut, pelaku terancam hukuman pidana penjara dengan masa kurungan paling lama 15 tahun. Kemudian tersangka WF ini langsung mengantar satu pucuk senjata jenis airgun kepada personel kami. Kemudian dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ke kediaman milik tersangka WF. Dan di kediaman milik WF ini kami menemukan barang bukti lainnya, yaitu 21 pucuk senjata airgun berbagai jenis, kemudian 88 pack peluru besi gotri, 300 kotak tabung gas CO2, 26 piece magasin, 22 pemicu pelatuk, 30 piece selongsong senjata, kemudian alat-alat yang digunakan untuk memodifikasi senjata jenis airgun, kemudian alat komunikasi yang digunakan oleh tersangka WF. Jadi kenapa kami melakukan pengungkapan ini? Karena memang senjata ini merupakan senjata yang cukup berbahaya dan bisa melukai dan mengakibatkan kematian apabila digunakan tidak bertanggung jawab. Tersangka WF tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menjual belikan senjata jenis airgun. Pada akhir-akhir ini juga ada beberapa kasus senjata yang disalahgunakan oleh berbagai oknum maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tersangka sudah melakukan kegiatannya ini sejak 2023 dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan untuk range harga dari 2 juta hingga
5 juta rupiah. Jadi selama tersangka ini melakukan aktivitasnya, pengakuan tersangka sekitar 100 hingga 200 juta untuk keuntungannya. Pak Kapolres, itu jualnya bagaimana cara tersangka menjual lewat online atau seperti apa Pak Kapolres? Betul, sebenarnya tersangka ini banyak jalur yang dilakukan untuk melakukan penjualan ini, yaitu bisa langsung kenal langsung melalui online, atau bisa ada beberapa marketplace secara tertutup yang digunakan oleh tersangka. Masih kami belum bisa menemukan siapa pemasok dari tersangka, karena memang tersangka sangat tertutup, kemungkinan memang melindungi ada pihak-pihak lain yang memiliki atau memasok pada tersangka ini. Apakah ada jaringan luar daerah atau seperti apa Pak Kapolres? Kami mengindikasikan benar ada di daerah lain yang masih kami coba telusuri dan kami intensifkan. Ya semoga mohon doanya bisa kami ungkap yang lebih besar lagi. Pak Kapolres, penegasan, ini tersangka ini merakit sendiri untuk dijual atau menjual barang sudah jadi Pak Kapolres? Tersangka menjual barang sudah jadi, tetapi yang bersangkutan juga memiliki kemampuan untuk memodifikasi jenis senjata dan di-upgrade untuk part-partnya gitu.